P, kemudian ada inverse, negasi P, implikasi negasi Q gitu ya. Dan terakhir ada kontraposisi gitu ya. Ini negasi Q, implikasi negasi P ya. Jadi kalau kita punya proporsi majemuk bersyarat ini gitu ya, aplikasi ini PQ, maka akan ditemukan istilah lain proposisi bersyarat lainnya, ada converse, inverse, dan kontraposisi. Oke. Nah, selanjutnya coba kita tunjukkan tabel kebenarannya gitu ya. Buat oke. Panjang ya. Pertama ada, kita tunjukkan ini yang diperlukan ya. Oke, kemudian aplikasi key. Oke, implikasi P. Negasi P, implikasi negasi Q. Dan negasi Q, aplikasi negasi P gitu ya. Kita cari tahu nilai kebenarannya ya. DS S ya. Kemudian negasi P-nya SS B ya. SB SP oke. Dan negasi B dengan B benar gitu ya. Implikasi, kemudian ini gitu ya. Nah, kalau kebalikannya Q B dengan B benar gitu ya. S dengan B benar, BS salah, SS benar gitu ya. Nah, kemudian negasi P dengan negasi Q, SS benar, SB benar, BS salah gitu ya, BB benar gitu ya. Oke. Kemudian untuk kontraposisi negasi Q dengan negasi P, BB aplikasinya benar gitu ya, SB benar, BS salah, SS benar gitu ya. Okay. Maaf Pak, kontraposisinya. Oh salah ya? Ada. Iya. Harusnya. Yang pertama benar, salah, benar-benar. Oke. Negasi sorry ya, ini ya. BS salah. Benar. Ya. Jika dilihat bahwa ini itu nilai kebenarannya sama identik dengan ini ya. Oke. Maka P implikasi Q itu ekivalen dengan negasi Q implikasi negasi P, atau ini nama lainnya kontraposisi. Nah, ini itu sering digunakan untuk pembuktian nanti ya, kontraposisi ini ya. Karena untuk menunjukkan dengan implikasi PQ susah, maka digunakanlah ini ya. Nantilah kita belajar ya. Oke. Selanjutnya. Contohnya ya. Contoh pernyataan. Jika Andi itu ya, Andi mempunyai mobil, maka dia orang kaya gitu ya. Nah, coba kalau kan implikasi ya. Kalau converse-nya jadi apa nih? Jika orang kaya
mobil. Halo? Mana? Ya, silakan. Jika Andi orang kaya, maka Andi mempunyai mobil. maka ia mempunyai mobil gitu ya. Kemudian inverse-nya. Sorry. Inverse. Ya, silahkan. Ya. Jika ya, Jika Andi jika Andi tidak mempunyai mobil, maka dia tidak bukan orang kaya. mempunyai mobil, maka dia bukan orang kaya. Oke, kemudian yang kontraposisinya, ya silahkan. Gimana? Jika Andi bukan orang kaya, maka Andi tidak mempunyai mobil. Orang kaya, maka dia tidak mempunyai mobil ya. Mobil. Oke. Ini si kontraposisi ini dia punya nilai kebenaran dengan ini ya, aplikasi. Maknanya ini ya. Oke. Nah, berikutnya kita ke ini apa? Diimplikasi gitu ya. Diimplikasi. Nama lainnya bikondisional ya. Nah, apa itu? Jadi pengertiannya itu definisinya itu dulu sudah ya sebenarnya. Misalkan P dan Q gitu ya adalah proposisi. Oke. Proposisi majemuk gitu ya. P jika dan hanya jika Q gitu ya disebut implikasi gitu ya. Nah, dan dilambangkan dengan P gitu ya, implikasi Q. Oke. Di catatannya itu catatan yang harus diingat. Jadi proposisi gitu ya. Proposisi P implikasi Q gitu ya, adalah benar jika P dan Q mempunyai nilai kebenaran yang sama gitu ya. Sama, yaitu P
implikasi Q itu benar ya, jika P dan Q keduanya benar, atau P dan Q keduanya salah. Oke. Nah, tabel kebenarannya itu berarti B, S, gitu ya. B dengan B benar. S dengan S benar ya. Yang lainnya salah. Ini yang harus diingat ya. Oke, selanjutnya ada beberapa cara gitu ya, terdapat sejumlah cara. Dapat sejumlah cara gitu ya. Cara untuk menyatakan diimplikasi ya. Implikasi di dalam kata-kata gitu ya. Itu redaksinya yang pertama, standarnya itu P jika dan hanya jika Q gitu ya. Kemudian P-nya itu P adalah syarat perlu gitu ya. Dan cukup untuk P. Nah, ini ya redaksinya. P adalah syarat perlu dan cukup untuk Q. Kemudian C-nya jika P maka Q gitu ya. Dan sebaliknya. Kemudian ada tulisan yang lain gini ya. If ini juga sama implikasi ya. Oke. Nah, keempat ini adalah redaksi implikasi. Oke. Selanjutnya coba ini katanya ya, kalian tunjukkan bahwa P implikasi Q itu dia ekuivalen secara logika dengan proposisi majemuk ini implikasi ya. Implikasi Q di konjungsi Q implikasi P. Nah, coba